Ke-11 wilayah tersebar di hampir seluruh pantai selatan Indonesia. Di Sumatera, usai Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, siklon juga akan menghantam Bengkulu dan Lampung. Di Jawa, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Wilayah Bali, NTB, dan NTT juga harus waspada ancaman siklon baru. Lalu di wilayah timur, kewaspadaan juga harus ditingkatkan di wilayah Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Peringatan ini harus menjadi perhatian karena fenomena atmosfer tersebut dapat meningkatkan risiko bencana, mulai dari banjir, longsor, puting beliung, hingga gangguan transportasi. Untuk membahas potensi ancaman bibit siklon baru di Jawa, termasuk terhadap pasokan dan distribusi pangan jelang Natal Tahun Baru, telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dan pakar agrometeorologi UGM Bayu Dwi Apri Nugroho. Mas Wanto dan Mas Bayu, Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan berbagi bersama kami. Saya ke Mas Wanto terlebih dahulu. Mas, apakah perkembangan terbaru soal bibit siklon yang diprediksi muncul dan mengancam wilayah Jawa hingga Papua dalam beberapa hari ke depan ini benar-benar akan segera terjadi, dan seperti apa sebenarnya ini, Mas? Ya, jadi begini Mas Yudi, saya sampaikan terlebih dahulu ya tentang periodisasi munculnya siklon tropis di Indonesia ya. Jadi kita lebih kepada bahwa siklon tropis itu memiliki dua kebiasaan. Misalkan di belahan bumi utara, dia akan muncul kira-kira biasanya di bulan April hingga Desember. Nah, sedangkan di belahan bumi selatan, di ekuator, selatan ekuator itu munculnya biasanya di November, Desember sampai nanti April. Jadi ada overlapping di November, Desember. Ya. Nah, kemudian sebelum menjadi siklon tropis, kami juga menyampaikan bahwa ada tahapannya. Tahapannya mulai dari sirkulasi siklonik, ya, kemudian bisa menjadi depresi tropis, kemudian menjadi bibit siklon tropis yang kita berikan nama 93W, 94W, dan seterusnya ya. Kemudian setelah jadi bibit siklon tropis baru, kalau tekanan di bawah 1000 milibar dan kecepatan anginnya sudah mencapai 35 knot, itu baru kita berikan nama. Nah, pemberian nama juga ada area of responsibility-nya. Kemarin yang senyar itu yang memberi nama adalah Indian Meteorology Department, bukan Indonesia yang memberikan. Nah, di wilayah selatan melalui Jakarta Tropical Cyclone Warning Center, BMKG memiliki kewenangan untuk memberikan nama, misalkan Seroja, Cempaka, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saat ini kalau Mas Yudi lihat, barangkali di background saya di belakang itu ya Mas Yudi ya, itu ada sirkulasi siklonik nggak di sebelah barat daripada Pulau Sumatera. Terus ada juga di sebelah timur, di utara Australia. Itu adalah sirkulasi siklonik. Apabila dia tekanannya terus menurun, dia menjadi depresi tropis dan nantinya bisa menjadi bibit siklon tropis. Sedangkan di wilayah utara yang Filipina ya, itu sudah terjadi, itu 93W. Nah, dampaknya apa terhadap wilayah Indonesia? Nah, saat ini kan bulan Desember, seperti tadi yang saya sampaikan, dia ada overlapping di bulan November, Desember. Bisa di utara, bisa di selatan. Nah, yang di utara itu dampaknya adalah dampak tidak langsung. Itu memberikan hujan dan angin kencang di wilayah Indonesia bagian utara. Misalkan di situ ada Sulawesi Utara, kemudian Kalimantan Utara, dia akan berimbas, mendapatkan curah hujan ataupun angin kencang. Jadi, kembali lagi, yang dimaksud utara dan selatan, belahan bumi utara atau belahan bumi selatan itu adalah periodisasi munculnya bibit siklon tropis atau siklon tropis di Indonesia. Mas, kemarin kan siklon senyar ya, dan ini ada potensi bibit siklon baru. Bibit siklon ini apakah fenomena langka juga, Mas?
Gini, kenapa senyar itu dinamakan fenomena langka? Karena senyar itu syarat untuk terjadinya siklon tropis ya. Biasanya kan kekuatan daripada siklon tropis itu kan ada rumusnya ya untuk gaya Coriolisnya, yaitu 2 omega sin theta ya. Kalau sin tetanya itu mendekati lintang ya, mendekati 0, maka dia hilang. Harusnya siklon tropis itu jarang muncul di lintang di bawah 5 derajat. 5 derajat. Di bawah 5 derajat itu jarang, kecuali 2 yang terjadi. Tahun 2001 siklon tropis Fame, satu lagi yang kemarin senyar itu di 4,5 derajat lintang utara. Itu kenapa dinamakan itu langka. Nah, kemunculan siklon tropis itu sebenarnya tidak langka, itu wajar secara periodisasi. Tadi saya sampaikan, kalau bulan November, Desember sampai April itu biasanya nanti November, Desember itu bisa di utara, bisa di selatan, dia overlapping. Tapi kalau begitu nanti Januari sampai April, dia pasti di selatan. Tapi nanti di April hingga Oktober, dia di utara. Overlappingnya kembali lagi di November, Desember. Begitu, Berarti Mas Yudi. dampaknya hingga akhir tahun ini potensi hujan turun dengan intensitas yang lama itu bisa saja terjadi ya, Mas? Bisa terjadi, Mas Yudi. Tapi kan kita melihat BMKG memonitor terjadinya hujan itu tidak hanya satu faktor dari siklon tropis. Kali ini menjelang Natal Tahun Baru, BMKG itu minimal memonitor ada 8 parameter itu. Misalkan parameter pertama tentang monsun Asia. Monsun Asia ini menguat atau tidak? Nah, kalau monsun Asia ini menguat, itu penting. Kenapa? Monsun Asia ini memberikan dampak yaitu terjadinya hujan di wilayah Indonesia. Itu satu. Ada Madden-Julian Oscillation. Madden-Julian Oscillation itu adalah pergerakan awan hujan dari Samudra Hindia masuk ke wilayah Indonesia dari barat. Ini juga menyebabkan hujan. Ada juga yang namanya cold surge atau cross equator northern surge, yaitu apabila monsun Asia itu bisa mendorong sampai melewati ekuator menuju sebelahan bumi selatan, itu juga akan lebih hujan. Nah, lain lagi ada lagi yang ROB, kita monitor juga bibit siklon tropis atau siklon tropis itu salah satunya. Di samping itu ada puncak musim hujan. BMKG sudah memprediksi bahwa puncak musim hujan tahun 2025-2026 November Desember itu di sisi utara, sedangkan Desember Januari itu lebih banyak di sisi selatan. Dan yang terakhir satu lagi adalah fenomena La Nina lemah. La Nina lemah ini adalah masih menghangatnya subsurface temperatur atau suhu muka laut di Indonesia, di mana tekanan udara di Pasifik bagian tengah itu lebih dingin, sehingga dia mendorong uap air yang ada di Pasifik Barat masuk ke wilayah Indonesia. Maka dampaknya wilayah kita mengalami hujan. Baik. Kira-kira demikian. Jadi salah satu saja, Mas Yudi, siklon tropis atau ini. Lebih banyak misalkan kita lihat konvergensi, itu juga menghasilkan hujan. Kemudian sirkulasi siklonik itu menghasilkan hujan. Nah, seminggu ini kenapa di sebelah selatan itu agak meningkat? Itu lebih cenderung karena adanya faktor daripada untuk terjadinya konvergensi ya. Kita melihat, kemudian kita juga melihat Madden-Julian Oscillation-nya juga aktif. Sehingga wilayah Jawa saat ini ada peningkatan. Baik. Demikian. Baik, berikutnya Mas Bayu, tadi kita dengar penjelasan dari Mas Wanto mengenai bibit siklon baru nih Mas Bayu. Lantas bagaimana dengan pasokan pangan di Jawa hingga Papua ini, apalagi sebentar lagi jelang libur Nataru, Mas Bayu? Izin Mas Bayu, audionya sepertinya masih ditutup. Ya memang silakan. Informasi BMKG ini menjadi kunci sebenarnya gitu. Saya selalu juga menyampaikan bahwa BMKG ini sudah mengeluarkan early warning gitu ya. Nah, dengan adanya tadi sampaikan ada bibit siklon, kemudian juga tadi adanya menguatnya konvergensi dan sebagainya, itu artinya apa? Ada peningkatan curah hujan di situ. Nah, bagaimana dengan pangan? Tadi juga ilustrasi juga disampaikan bahwa sudah ada yang mengalir gitu ya, masuk ke areal persawahan gitu ya. Artinya apa? Ya kita harus menyesuaikan. Nah, bagaimana dengan pasokan pangan? Nah, ini yang menarik. Dengan adanya informasi
BMKG, kemudian juga tadi ada early warning, itu sebenarnya pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga yang berwenang di pangan ini harus mengantisipasi gitu ya. Jadi tidak kejadian baru kita heboh gitu ya, tetapi kita harus mengantisipasi daerah-daerah mana yang sesuai tadi disampaikan oleh BMKG itu menjadi kritis, artinya akan terjadi peningkatan intensitas hujan gitu ya, yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Disitulah kemudian mungkin kita akan stop gitu ya, atau menyimpan ataupun pangan itu di dekat-dekat situ. Artinya adalah kalau misalnya terjadi banjir kemudian pasokan terganggu, itu tidak mengganggu kaitannya dengan pangan ini. Mungkin itu Mas Yudi. Curah hujan ekstrim ini berarti potensi memicu gagal panen ada ya Mas ya? Gagal tanam sebenarnya. Artinya apa? Ini kan sebenarnya kalau di kita di awal musim tanam itu kan sebenarnya awal musim tanam sebenarnya gitu ya. Jadi petani di Indonesia itu kalau misalnya mulai musim hujan itu adalah awal musim tanam. Nah, dengan adanya di awal musim tanam dengan intensitas hujan yang tinggi ini yang menyebabkan apa? Tadi gagal tanam, artinya benih yang ditanam itu akan kena banjir, akhirnya mati gitu ya. Ini yang disebut gagal tanam. Atau gagal panen itu adalah sudah siap dipanen tetapi kemudian terkena banjir dan sebagainya yang tidak bisa dipanen. Itu disebut dengan gagal panen. Gitu, sebenarnya di negara kita ini Mas Bayu, apakah sudah siap dengan adanya antisipasi cuaca ekstrim seperti ini? Maksud saya, wilayah mana yang pertaniannya paling siap atau malah paling rentan jika cuaca ekstrim berlangsung hingga awal tahun depan dan tetap bisa terjaga kondisi pangan warga? Ya, sebenarnya di semua lokasi sangat rentan gitu ya. Bahkan kalau di bidang pertanian sendiri juga sudah memunculkan suatu adanya teknologi varietas gitu ya. Artinya yang rentan yang tahan dari kekeringan, kemudian juga tidak membutuhkan air yang banyak. Itu salah satu upaya untuk memitigasi dan adaptasi gitu ya dampak dari perubahan iklim ini di sektor pertanian gitu. Tetapi yang paling penting di sini adalah tadi informasi dari BMKG, kemudian adanya early warning gitu. Early warning itu yang harus dijadikan acuan. Saya melihat juga sebenarnya disampaikan juga untuk yang kejadian di Sumatera itu sebenarnya BMKG sudah mengeluarkan suatu early warning gitu ya. Bahkan ada siklon yang itu bisa dilihat itunya kapannya gitu ya. 8 hari sudah dikasih warning, 4 hari kemudian 2 hari juga dikasih warning. Artinya apa? Nah, dari early warning itu sebenarnya kita harus tanggap gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi kaitannya dengan pangan. Pangan ini menjadi sangat krusial gitu ya kalau terjadi suatu bencana. Sehingga memang yang saya garis bawahi adalah informasi dari BMKG itu menjadi kunci kaitannya dengan pasokan pangan. Ini kan BMKG selalu memberikan informasi terkini ya Mas Bayu ya. Tadi Mas Wanto juga jelaskan begitu tentang bagaimana kondisi cuaca, curah hujan dan lain sebagainya begitu. Makanya kami undang dialog dengan Mas Bayu juga. Apakah kita tetap harus memaklumi ketika pemerintah daerah menyatakan tidak cukup waktu untuk mempersiapkan ketika cuaca ekstrem ini terjadi, Mas? Nah, sebenarnya dengan kejadian yang kemarin gitu ya, itu sebenarnya menjadi ini juga menjadi suatu hal yang harus kita mulai aware lah terkait dengan informasi cuaca. Kondisi saat ini sudah berbeda gitu ya. Dampak perubahan iklim itu nyata, artinya ya kita mungkin akan sering menghadapi gitu ya, kondisi-kondisi yang ekstrim gitu ya. Nah, apalagi ini kaitan dengan pangan gitu ya. Karena pangan dan iklim ini kan apalagi kita menanam itu kan mesti kita berdasarkan pada kondisi iklimnya seperti apa gitu ya, ketersediaan airnya seperti apa. Kita tidak bisa menanam kalau tidak ada airnya. Sehingga apa? Sehingga informasi dari BMKG itu memang harus kita kita masifkan gitu ya informasinya. Kemudian dari pihak pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga juga mulai aware gitu ya, bahwa bulan ini akan terjadi cuaca ekstrim sehingga mereka sudah siap. Baik, Mas Wanto, ini saya barusan mendapat beberapa pertanyaan dari warga di Pulau Sumatera nih, Mas Wanto. Ini kan tadi kita bahas tentang potensi bibit siklon baru di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Sumatera sendiri potensi cuaca ekstrim lanjutan. Nah, ini apakah masih ada? Apakah siklon senior itu masih tetap terjadi atau seperti apa? Baik, Mas Yudi. Jadi siklon tropis Senyar itu sudah punah ya. Sudah punah tanggal 27 November jam 12 atau jam 1 siang waktu itu. Dia hanya hidup itu hanya sekitar
17 jam kalau tidak salah ya. Nah, itu sudah punah. Nah, namun sirkulasi siklonik ataupun bibit siklon tropis yang lain itu bisa muncul. Kalau Mas Bayu lihat saat ini di background saya itu kan kelihatan ya analisis streamline-nya. Itu kelihatan sekali itu di atas Sumatera itu ada C. Itu adalah sirkulasi siklonik. Itu kalau terus turun tekanannya itu bisa jadi bibit siklon baru. Tapi terkadang tidak jadi. Nah, yang sudah jadi adalah di sisi Filipina, Mas. Itu sudah jadi itu 93 W. Itu kalau kami lihat kecepatan anginnya sudah hampir 35 knot. Dan tekanannya masih di atas 1000 milibar. Nanti kalau tekanannya dia turun jadi misalkan 980 atau 998, maka dia diberi nama. Yang memberi nama adalah Typhoon Committee dari Jepang, karena itu wilayah area of responsibility-nya dari Jepang. Kalau dari Indonesia hanya area of monitoring dari Jakarta Tropical Cyclone Center-nya Jakarta. Ya, jadi kembali lagi di sebelah barat Sumatera itu ada C juga kan itu. Nah, C itu sirkulasi siklonik. Sirkulasi siklonik itu adalah tekanan rendah di mana dia akan menarik uap air yang ada di sekitarnya menuju ke area itu dan itu akan memberikan dampak hujan. Nah, hujannya tergantung kekuatannya. Kalau kekuatannya makin kuat, maka dia akan menjadi bibit siklon, maka dia akan menjadi hujan lebat, ekstrim, dan seterusnya. Mas Wanto tadi kan ini ya sempat melakukan rapat dengan Kementerian Perhubungan ya? Oh iya, betul. Itu disampaikan semua Mas ya mengenai hal-hal yang diinformasikan ya, di BMKG ya? Kami sampaikan semua. Jadi kalau kita lihat ya Mas Yudi tadi kan menyebutkan kewaspadaan di 11 wilayah rawan bibit siklon ya. Kita lihat ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya ya. Sumatera itu juga ada di Lampung, Bengkulu. Itu sebenarnya dampak tidak langsung. Jadi kalau ada siklon tropis di Samudra Hindia Selatan, biasanya nanti muncul itu. Nah, itu kan sudah muncul di Arafuru itu. Tapi masih sirkulasi siklonik. Nah, itu sudah memberikan dampak hujan itu. Kalau Mas Bayu kita buka lagi itu informasi BMKG yang di nocasting.bmkg.go.id, saya melihat di wilayah situ sedang terjadi hujan walaupun tidak ekstrim. Baik, dan artinya ada koordinasi yang sudah terjalin ya, semoga bisa mengantisipasi. Satu lagi, sayang waktu kita terbatas, saya mungkin ke Mas Bayu. Mas Bayu, dengan kondisi yang seperti sekarang, teknologi pertanian bagus seperti apa untuk menangani adanya perubahan iklim yang ekstrim, Mas Bayu? Ya, kalau dari teknologi sih, kalau di bidang pertanian ya tadi saya sampaikan adanya kita ada beberapa bibit yang tahan terhadap kekeringan, tahan terhadap banjir gitu. Itu yang mungkin yang bisa dilakukan sekarang. Kemudian kalau kaitan dengan teknologi untuk cuaca ya kita percayalah di BMKG sudah memberikan juga informasi juga komplit gitu ya. Cuma memang kalau boleh saya usul adalah dari BMKG sendiri levelnya sampai ke level bawah, artinya adalah sampai level desa gitu atau level kecamatan gitu ya, artinya bahwa informasi itu harus tersampaikan ke bawah. Mungkin itu Mas. Ya mungkin salah satunya BMKG nih Mas Wanto, seperti yang Mas Bayu bilang, kerjasama Masindo seperti inilah. Nanti kita bisa bikin konten supaya mendekati semua masyarakat di semua lini begitu ya. Setuju Mas Yudi. Jadi yang diharapkan Mas Bayu sebenarnya udah terwujud Mas. Jadi kalau Mas Bayu ataupun Mas Yudi membuka nocasting.bmkg.go.id itu informasinya sudah sampai kecamatan. Dan sekarang kita informasikan lagi kalau cuaca BMKG Go.id itu informasi cuacanya sudah sampai tingkat kelurahan, resolusi 1 kilo. Nah sekarang BMKG sedang berusaha agar resolusinya adalah resolusi lebih kecil, yaitu di 300 meter.
Sehingga apabila divalidasi dengan data radar, itu akan bisa masuk. Sehingga itu akurasinya lebih bagus sekali. Dan informasinya saya rasa untuk Mas Bayu cukup itu untuk informasi agrometeorologinya. Ya untuk tanaman itu membutuhkan skalanya sempit. Satu desa informasinya cuma satu, Mas Bayu akan kebingungan nanti. Tapi kalau dengan resolusi 300 meter, Mas Bayu saya yakin bisa digunakan informasinya. Bisa digunakan ya. Baik, kira-kira begitu. Saya setuju kalau mau kolaborasi. Akses informasi merata, kolaborasi semua lini, semoga ini bisa membuat tidak lagi terjadi bencana seperti yang terjadi di Pulau Sumatera, dan sekarang pemerintah punya waktu yang tepat untuk memberikan solusi kepada pengungsi ya, dan juga kepada masyarakat. Terima kasih Mas Wanto, Mas Bayu sudah berbagi informasi bersama kami. Izin mungkin lain kali kita bisa berdiskusi, berdialog kembali ya. Terima kasih.